Makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam Masjid Nabawi dan menjadi salah satu tempat teristimewa di Tanah Suci Madinah. Dahulu tempat ini adalah kamar Rasulullah dan istrinya Aisyah radhiyallahu anhu. Di samping makam Rasulullah ada makam sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Walaupun telah dilakukan penjagaan yang ketat, siapa yang dapat menyangka sejarah ternyata pernah mencatat tentang upaya pencurian jasad Rasulullah. Namun berkat penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai konspirasi pencurian tersebut akhirnya gagal. Lalu siapa saja dalang dan otak di balik upaya pencurian jasad Rasulullah tersebut? Mari kita simak ulasan berikut ini. Upaya yang pertama dilakukan oleh salah satu penguasa dinasti Fatimiyah pada abad ke-5 Hijriah, yaitu Al-Hakim bi Amrillah. Pengemban misi tersebut adalah salah satu tentara elitnya, yaitu Abu Al-Futuh. Dia berencana memindahkan jasad Rasulullah ke Mesir. Namun apa daya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin kencang yang nyaris mengguncang tanah saking kuatnya. Abu Al-Futuh menyadari kesalahannya, lalu kembali ke Mesir dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya pencurian yang kedua masih dilakukan atas instruksi Al-Hakim bi Amrillah. Tak jelas kapan hal itu terjadi. Kali ini, pasukan elit penguasa dinasti Fatimiyah tersebut mencoba mencuri jasad Rasulullah dengan menggali terowongan di bawah Masjid Nabawi. Untuk menyamarkan aksinya, mereka sengaja menyewa rumah dekat Masjid Nabawi. Akan tetapi, aksi mereka itu dapat terungkap dan para pelaku pun dieksekusi mati. Selanjutnya, aksi pencurian yang ketiga. Aksi ini pernah terjadi pada tahun 557 Hijriah, yaitu pada era kepemimpinan Sultan Nuruddin Janki. Kali ini, otak pencurian adalah para raja Nasrani, sementara eksekutornya adalah 2 orang Maroko. Modusnya sama persis dengan aksi kedua, yaitu dengan menggali terowongan. Aksi tersebut terungkap setelah Sultan Nuruddin bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang memberitahukan aksi kedua orang Maroko itu. Dan benar saja, ketika Nuruddin datang ke Madinah dan mendapati persis apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena perbuatannya, kedua orang itu pun dieksekusi mati oleh Sultan Nuruddin. Tak hanya itu, Sultan Nuruddin menginstruksikan pembuatan dinding dari besi yang kuat untuk melindungi makam Rasul dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Upaya pencurian yang keempat. Aksi ini dilakukan oleh sekelompok Kristen Romawi dari Syam. Kali ini mereka melakukan aksinya secara terang-terangan. Begitu sampai di Laut Merah, para pelaku meneror dan membunuh umat Islam. Para pelaku hendak menuju Madinah dan mengeluarkan jasad Rasulullah SAW. Begitu sampai di dekat Madinah, keberadaan mereka diketahui oleh sejumlah orang Mesir. Atas kejadian tersebut, beberapa pelaku terbunuh dan sebagiannya lagi ditahan untuk diadili. Selanjutnya, aksi pencurian yang kelima terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Ketika itu, 40 laki-laki dari Aleppo, Suriah berusaha mengambil jasad Rasulullah SAW dengan cara menyogok gubernur Madinah dan meminta agar dibukakan kamar Rasulullah. Nyaris saja rencana mereka berjalan mulus. Namun begitu mereka membuka ruangan di mana Rasul dimakamkan, tiba-tiba tanah terbelah menjadi 2 dan mereka pun terperosok ke dalam tanah yang terbelah menjadi 2 tersebut. Demikianlah informasi tentang upaya pencurian jasad Rasulullah SAW. Semoga dapat bermanfaat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk dapat mendukung channel ini agar dapat berkembang dengan cara menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.